Saya merasa merdeka jika saya bisa berinternet di mana saja, kapan saja, dan tanpa ada gangguan. Hai Radio Malam People, balik lagi bersama saya Salma Kirana di Rama Podcast Special Edition 17 Agustus 2022, bukan 45 lagi ya, karena saat ini kita sudah merdeka gitu. Ngomong-ngomong soal merdeka, saya pastinya nggak sendiri sekarang ini. Kenapa? Karena saya juga bersama 17, tapi saya giliran satu-satu nih. 17 tokoh di Malang Raya yang juga berpengaruh nih sama perubahan, terutama untuk kamu arek-arek Malang gitu. Nah, di samping saya saat ini sudah ada seorang guru saya juga, guru tentang teknologi. Kok teknologi ya Pak ya? Teknologi bukan sih? Iya teknologi, karena kita akan membahas tentang merdeka berinternet. Oh, sopo saiki sing di HP ini gak ono sinyal internet, gak mungkin kan? Nah oke, langsung saja kita perkenalkan diri dulu. Silakan Bapak Guru saya maksudnya. Silakan Pak Dwi, boleh diperkenalkan diri dulu. Siap muridku, oh gitu ya. Siap, nama saya Dwi Sakti, saya manajer network service Telkomsel di area Malang. Salam kenal, semoga menikmati podcast dari Radar Malang ini. Iya, siap. Terima kasih Pak Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat. Harusnya rekan-rekan dari Telkomsel makin sehat ya setelah pandemi. Harus sehat. Karena pandemi mengubah banyak hal loh ini. Iya. Akhirnya sekarang semuanya beralih membutuhkan jaringan internet. Semuanya beralih jadi digitalisasi, itu new era. Kita kan sekarang lagi ada di new era gitu kan. Tapi sebelum ke situ, mohon maaf nih, mau nanya. Kemarin pandemi sempat mencicipi nggak virus-virus itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Tidak ya, jangan ya. Sampai. Luar Makanya kita biasa. harus sehat. Kita harus sehat. Orang-orang kuat loh yang belum pernah mencicipi hingga saat ini gitu kan. Nah, memang pandemi kemarin selama 2 tahun itu benar-benar mengubah banyak sesi kehidupan dari kita, terutama juga untuk berinternet. Internet adalah udah bukan lagi sahabat. Kalau dulu mungkin internet sahabat kita ya, tapi sekarang internet itu ikut jadi nafasnya kita. Apa sih sekarang yang nggak disambungin atau nggak butuh jaringan internet? Kayaknya udah mustahil gitu ya. Padahal beberapa saat yang lalu punya wifi, punya handphone yang bisa ada internetnya, bisa kirim email, bisa kirim WhatsApp, itu adalah sesuatu yang mewah gitu. Tapi sekarang kayaknya siapapun sudah video callan gitu sih Pak ya. Visian ya? Iya benar, udah visian gitu kan. Nah, bagaimana sih Bapak menanggapi secepat itu nih konvergensi media itu, secepat itu nih sekarang beralihnya dari media yang saat itu mungkin kita dulu masih kenal G ke 4G, 5G, sampai nggak tahu nanti berapa G, itu gimana Bapak menanggapi hal ini? Iya, sekarang ini kan memang yang namanya internet itu sudah jadi basic needs ya. Betul. Jadi kebutuhan pokok. Primary bahkan ya sekarang. Itu mengalahkan kebutuhan makan. Oke. Iya. Kenapa begitu? Karena sekarang ini banyak orang yang bisa makan setelah dia punya jaringan internet. Contoh gitu ya. Contoh driver ojol. Bener Artinya ya. dia kalau nggak punya jaringan internet atau nggak punya paket data internet atau nggak punya internet, akses internet, nggak bisa cari makan dong. Betul. Gitu kan. Benar. Online shop gitu. Nah, artinya itu sudah benar-benar menjadi kebutuhan yang utama gitu ya. Di samping itu karena pandemi ini ada sisi baiknya gitu ya. Karena kalau transformasi teknologi digital, kalau tanpa ada pandemi itu secara ini ya kalkulasinya para ahli ya. Betul. Itu mungkin bisa 10 atau 20 tahun lagi kita terbiasa pakai video conference gitu ya. Pakai apa namanya remotely working gitu ya. Bisa kerja di mana aja, mungkin 10 atau 20 tahun lagi gitu ya. Tapi dengan datangnya pandemi itu mengubah semuanya, termasuk work of working kita gitu ya, way of working, way of life gitu ya. Bahkan sekarang kita bisa ngerjain kerjaan di mana aja. Betul. Gitu ya. Dan kapan saja. Ya ada sisi negatifnya, yaitu kapanpun kita bisa diakses sama bos kita gitu. Betul. Ya. Gak ada alasan. Juga, gak ada alasan. Gak ada alasan gitu, kerjaan gak kelar gitu ya. Nah,
artinya di sini bahwa teknologi sudah sedemikian majunya. Kalau dulu anak SD ya mungkin masih belum membutuhkan laptop gitu ya, tablet, akses internet. Betul. Pandemi kemarin harus kan, karena harus daring sekolahnya. Benar. Gitu kan. Artinya apa? Harus punya kuota internet. Betul. Ya. Terus bagaimana untuk yang rumahnya secara akses masih belum memiliki wifi, terus nggak ada sinyal, nah nggak ada jaringan, nggak ada jaringan gitu ya. Nah inilah apa ya dari ya pemerintah maupun stakeholder ya, operator seluler dan lain sebagainya, ada tanggung jawab untuk menciptakan merdeka internet. Oke, betul banget. Dan emang benar-benar ngerubah dan jadi primary needs-nya semuanya ya. Nggak cuman, kalau dulu mungkin internet itu khusus atau dekat dengan para pekerja kantoran. Benar. Gitu. Sekarang enggak. Dan orang mau nggak mau harus belajar itu tadi ya. Tapi ada nggak sih Pak kesulitan dari Telkomsel nih, mungkin sebagai salah satu operator terbesar di Indonesia juga gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cepatnya perubahan digitalisasi ini tuh ada nggak sih, masih ada nggak sih kesulitan bagaimana mengajarkan mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mindah chip mungkin, atau tiba-tiba nggak bisa nih, nggak ada internet, jaringannya nggak keluar sinyalnya gitu, tuh ada nggak kesulitan tersendiri dari Telkomsel? Ya memang membutuhkan membutuhkan waktu untuk edukasi. Betul. Gitu ya, membutuhkan waktu untuk komunikasi dan juga sosialisasi gitu ya terhadap perubahan teknologi yang lebih cepat daripada harapan kita gitu. Nah, 10 tahun di shortcut ya Pak ya? Iya, jadi 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi maju gitu kemajuan dari teknologi ini. Nah, artinya di sini bahwa akses internet itu sekarang mungkin nanti akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa bahwa internet dan akses informasi itu menjadi hak seluruh warga Indonesia gitu ya. Negara Indonesia gitu. Bener. Ya. Harus merata gitu ya. Iya. Nah, ya beriringan dengan itu dari Kominfo terus juga dengan seluruh operator seluler termasuk Telkomsel ini mencoba untuk istilahnya mencoba untuk memerdekakan internet dari kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh pelanggan. Betul. Jadi contoh sekarang ini pemerintah dan Telkomsel kerjasama dengan namanya itu Bakti ya. Bakti itu adalah Badan Akselerasi Komunikasi dan Informasi. Oke, iya. Bakti ya. Bakti namanya. Jadi itu adalah membangun di daerah 3T namanya. Jadi terdepan, tertinggal, dan terpencil, gitu atau terluar. 3T, iya. Terdepan, tertinggal, dan terpencil. Terpencil atau terluar. Itu termasuk salah satu caranya Telkomsel untuk memerdekakan masyarakat ini biar bisa berinternet semua gitu. Betul, salah satu langkah dari pemerintah dan juga bersama Telkomsel untuk menghadirkan merdeka internet. Secara lokasi ini paling terpencil itu mana Pak? Paling terpencil ya. Jadi sebenarnya kalau lokasi 3T ini di Jawa ini kategorinya sudah termasuk maju ya. Nah, tapi masih ada juga potensi yang harus dimerdekakan internetnya. Jadi salah satu contoh itu kalau di Malang Selatan tuh banyak banget tuh. Ada daerah namanya Pujiharjo. Pujiharjo itu kalau dari sini tuh 3 jam perjalanannya. Itu dulunya nggak ada akses internet? Dulunya nggak ada akses internet. Ya, terus ada juga di Blitar itu mungkin pernah dengar ya kalau di sosmed itu Bukit Teletabisnya Blitar. Ya, itu tepatnya di Desa Gaembar itu. Dulunya nggak ada akses internet. Setelah ada akses internet, jadi ekonomi bergulir gitu ya. Ekonomi pariwisata berkembang. Artinya di situ orang bisa mengenal namanya Desa Teletabis, Gunung Teletabis gitu ya, Bukit Teletabis di Blitar. Terus bisa upload di sosmed. Jadi
oh keren tempatnya bagus. Banyak wisatawan. Banyak orang datang ke sana gitu ya. Ternyata sepenting itu ya untuk mengenal internet, untuk hadirnya internet itu bisa merubah tatanan masyarakat juga ya Pak ya? Betul, jadi secara ekonomi itu jadi berkembang gitu. Jadi istilahnya tuh ekonomi berputar gitu ya. Ada yang datang gara-gara internet itu aja. Gara-gara internet. Betul. Sepenting itu berarti sekarang ya. Yes. Internet itu luar biasa sangat sekali. Penting. Berarti Pak Dwi udah keliling juga tuh ya. Saya aja tadi Pak Dwi bilang daerah mana tadi Pak? Pujiharjo. Pujiharjo. Saya orang Malang tapi Pujiharjo itu masih harus keliling daerah Malang daerah ternyata selatan. Malang itu seluas itu ya. Iya. Oke, baik. Daerah pantai selatan juga dulu tuh saya sempat waktu zaman masih ini tuh ya emang susah gitu. Tapi kan sekarang siapa sih sekarang yang nggak bisa live streaming lagi di pantai gitu kan? Iya. Itu juga salah satu mungkin disupport oleh Telkomsel gitu ya untuk di Malang Selatan sendiri. Oke, nah media sosial saat ini itu juga bisa dibilang mempengaruhi lifestyle nih, ya kan? Nah, lalu bagaimana peran jasa telekomunikasi nih Pak? Teman-teman dari operator seluler khususnya dari Telkomsel untuk menanggapi hal tersebut bahwa media sosial as a lifestyle gitu. Berarti kan internet juga termasuk di dalamnya lifestyle itu. Sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram? Siapa sih yang nggak pengen upload kesehariannya gitu? Nah, diuntungkan banget dong ini. Ya antara kebutuhan dan juga permintaan. Jadi ketemu antara supply dan demand gitu ya. Ada permintaan dari pelanggan terhadap koneksi internet gitu ya. Terus ada kebutuhan dari pelanggan dan kita menyediakan gitu ya. Jadi ketemulah gitu ya. Supply and demand-nya ketemu. Nah, tentang sosial media sebagai lifestyle gitu ya. Sekarang kalau bangun tidur, dulu lagunya bangun tidur terus mandi. Kalau sekarang bangun tidur terus TikTok. Cek ya. Cek TikTok, cek WA TikTok. Gitu kan. Cek TikTok, IG gitu kan. Benar. Nah, pokoknya handphone dulu. Nah, cek sosmed. Artinya apa? Ya sosial media dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu melekat. Mulai dari pertama kita mau cari makan, lihat review dong, mau makan di mana gitu ya. Betul. Terus mau punya acara gitu ya, mau nikahan gitu, cari vendor dong di sosmed ya, rekomendasi. Terus cari tempat healing dong gitu ya. Mana sih lokasi-lokasi yang harus lagi kita kunjungin gitu ya, secara mungkin healingnya di alam gitu ya, di mana sih gitu. Itu ya sudah jadi way of life kita gitu ya. Sosial media ya jadinya tempat kita bersosial gitu ya. Kalau dulu kalau kita harus bersosial harus datang ke tempat, ketemu banyak orang, ngobrol, nanya-nanya gitu kan. Nah, sekarang ya sudah bisa di mana aja dan kapan aja. Nah, tapi ya yang namanya sosial media sebagai lifestyle itu kan ada positif negatifnya ya. Itu tadi positifnya ya bisa jadi kita lebih produktif mempromosikan produk kita di sosmed gitu ya. Bisa jualan gitu ya. Punya ide baru mungkin. Benar. Nah, tapi sisi lain itu sekarang hoax semakin merajalela gitu kan. Artinya campaign bahwa kita harus berinternet baik itu harus juga kita sampaikan. Jadi saring sebelum sharing. Gitu kan, dapat informasi tiba-tiba forwardan gitu ya dari WA group atau dari apa, langsung di forward ke keluarganya dan belum tentu langsung itu benar atau enggak kita belum tahu gitu ya. Makanya berbijaklah untuk kita berinternet dan juga bersosial media. Terus juga terhadap bahaya karena sekarang ini istilahnya itu cybercrime ini juga sangat merajalela juga gitu ya. Contoh gitu ya, kita ngeklik sembarangan link gitu ya. Itu namanya phishing. Jadi kita itu bisa apa ya, memasukkan data-data kita melalui link itu. Nah, itu harusnya kita punya alert itu gitu ya. Kita harus punya alert, jangan mudah
ngeklik link yang di-share siapapun yang belum tentu itu isinya jelas gitu ya. Terus juga ada namanya social engineering gitu ya. Maksud social engineering itu ya ada akun yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang merugikan gitu ya. Contoh seumpama saya bikin akun gitu, di sosmed sebagai customer service-nya produk X gitu ya. Dan kamu sebagai pemakainya gitu ya. Kan bisa, padahal ini fake, ini palsu gitu ya. Nah itu banyak sekali terjadi di dunia sosial media. Makanya pertama bijak gitu ya dalam bersosial media. Terus kedua alert, harus hati-hati. Karena apa? Ya istilahnya di dunia internet ini sama kayak di dunia luaran sana gitu ya. Kita harus nggak gampang percaya kali ya Pak ya? Iya bisa tahu rambu-rambunya gitu ya. Terus harus tahu mengontrol diri gitu ya. Dan terakhir adalah ya kembali lagi kita harus meninggalkan jejak yang baik di sosial media. Nah itu terakhir. Ini yang paling gitu bikin saya oh iya benar. Karena sekarang jejak digital itu berbahaya juga ya Pak ya. Bahkan katanya HRD sekarang di perusahaan-perusahaan besar pun itu ngelihatnya itu udah nggak perlu interview lagi, dilihat jejak digitalnya ini seperti apa. Betul. Terus kasus-kasus yang sekarang lagi rame tiap hari ada aja itu kan juga dari rekam digital itu tadi ya. Betul. Jadi mungkin sekarang Selma gitu ya sebagai hostnya Radar Malang gitu ya. Kan kita nggak tahu nih jejak digital 10 tahun lalu, Selma siapa? ini apa yang bisa diekspos gitu kan. Betul. Seperti itu, termasuk juga apa ya yang namanya proteksi data. Jangan asal ya kirim foto KTP, sharing alamat rumah gitu ya, data diri pokoknya. Karena itu kalau sudah beredar di luaran itu sangat membahayakan sekali. Apalagi kalau sudah foto KTP selfie gini. Iya benar. Nah, itu bisa jadi itu bisa dimanfaatkan orang lain gitu. Betul. Itu ngeri juga ya. Dunia sekarang semakin digital tapi semakin tidak kasat mata, penjahatnya itu tidak kasat mata gitu loh. Betul. Aduh, luar biasa sekali. Itulah merdekanya internet juga agak-agak ngeri juga ya Pak ya. Semakin merdeka itu semakin ngeri kalau untuk urusan berinternet. Baik, itu tadi beberapa bisa disebut tips juga, bisa disebut membuka mata kita juga dalam berinternet gitu Pak. Lalu kembali tentang Telkomsel nih. Saya masih ingat kalau nggak salah 2 tahun atau setahun yang lalu ya Pak ya, kita pernah ngobrol juga di sini, tapi waktu itu kalau nggak salah backgroundnya yang sebelah sebelah situ ya kan? Iya. Kita ngobrolin soal pertama kali launching 5G kalau nggak salah. Telkomsel 5G apa 4G waktu itu Pak? Waktu itu menuju 5G, bukan launching ya, menuju gitu. Dan sekarang bahkan sudah sampai 5G. Menurut Pak Dwi, ini akan sampai berapa G Pak? Terus apakah masih, ini nanti misal saya masih punya handphone yang bisanya cuman 3G gitu. Apakah kemungkinan handphone saya ini cuman bisa berakhir di gantungan kunci atau seperti apa Pak? Kok sekarang udah 5G aja gitu loh. Oke ya, kalau teknologi itu kan ini ya cepat sekali ya. Jadi apa ya 3G, 4G, 5G, ya nggak tahu nanti GG berikutnya gitu ya. Artinya apa? Ya semakin kita kebutuhan kita dalam hal apa namanya berinternet gitu ya, otomatis semakin tinggi harapannya. Otomatis juga teknologi juga harus mengikuti kan. Kalau kecepatannya sebelumnya streaming itu lambat, pasti kebutuhan berikutnya adalah gimana nih supaya cepat gitu kan. Termasuk juga kalau sekarang kirim data gitu ya, sekian giga, ini lambat nih, gimana berikutnya, artinya kan ada kebutuhan untuk itu, sehingga teknologi itu berkembang sesuai dengan kebutuhan, bahkan over beyond kebutuhan gitu ya. Nah, kalau dari di sini ya, sekarang kebetulan pemerintah kita melalui Kementerian Kominfo ya, itu ada program upgrade teknologi dari 3G ke 4G. Oh bahkan itu sudah
sudah di-spoil sama Kementerian Kominfo ya? Betul, sudah untuk dicanangkan upgrade. bahkan tahun ini itu akan jaringan-jaringan 3G itu akan di-upgrade ke jaringan 4G. Artinya apa? Artinya ya kecepatan semakin tambah cepat gitu ya. Terus teknologi yang sebelumnya yang 3G itu sudah mulai ditinggalkan. Begitu. Karena berkembangnya teknologi ini. Itu tadi ya. Karena nanti di 5G pasti akan butuh bandwidth frekuensi yang lebih besar lagi, sehingga itu bisa dimanfaatkan frekuensinya untuk teknologi berikutnya. Betul. Jadi buat sekarang nih ya, untuk yang masih di HP-nya sudah 4G, tapi settingannya masih 3G, bisa mulai sekarang disettingkan ke 4G. Tapi terus Pak, kalau misal pengguna Telkomsel, kebetulan saya juga pengguna Telkomsel. Siap. Tapi kartu saya tuh masih belum 4G gitu loh. Nah, itu harus ganti kartu, kadang kan males ya Pak ya. Harus ganti kartu, nanti ngurus butuh KK lagi, nanti butuh KTP lagi. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Karena ada beberapa orang yang merasa itu ribet ya, ternyata punya nomor baru tuh harus gini. Padahal kan sebenarnya untuk secure data kita juga ya. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Boleh dibagi dong? Jadi pertama kalau yang belum 4G ya kartunya, bisa datang ke Grapari. Di situ tuh ada pelayanan, konsepnya adalah ATM. Jadi tinggal masukin ATM, tinggal nginput nomor NIK ya, kependudukan, nomornya, nanti bisa langsung dapat kartu cetak sendiri 4G-nya. Iya. Begitu. Atau kalau memang masih butuh dilayani oleh mbak-mbaknya atau mas-masnya di pelayanan, ya bisa langsung datang. Mungkin anak milenial ya yang pakai kartu yang kayak ATM itu ya bisa utek-utek sendiri. Kalau yang di middle age kan mungkin masih butuh dilayani, itu masih tetap ada pelayannya ya? Masih ada, bisa datang. Nah, untuk mengecek kartu saya sudah 4G belum sih gitu ya. Jangan-jangan ya nggak tahu nih ya. Caranya ketik di bintang 888 bintang 47 pagar. Bintang 888 bintang 47 pagar. Betul. Nah, itu untuk ngecek bahwa kartu kita sudah 4G atau belum. Nah, kalau belum, langsung aja ditukarkan kartunya. Karena sekarang ada promo nih, kalau siapa yang nukerin kartunya itu dapat kuota data gratis 15 sampai 30 giga. Wow. Itu tukar loh ya, perlu digarisbawahi, tukar, bukan beli baru loh ya Pak. Bukan beli baru. Udah ditukar doang, gratis, masih dapat promo. Bonus. Iya, kuota gratis. Kuota gratis, siapa yang nggak mau kuota gratis sekarang? Lumayan juga ya. Sebulan biasanya habis berapa? 150. Enggak, berapa giga? Oh, 150 itu berapa giga ya Pak ya? 10 giga? Lebih ya? 15-30 giga itu sih. 15 giga ya. Nah, ini bonusnya bisa sampai 30 giga. Wow. Tergantung masa berlangganannya. Begitu. Dan sekarang untuk pelayanannya sendiri nih, kartunya sendiri, itu ada berbagai macam apa menyusut sih Pak? Kalau dari Telkomsel sendiri, kalau nggak salah dulu itu papa saya pakai itu masih Halo, Halo apa kartu ya? Nah, Halo, sayanya benar. Loop. Iya. Kalau bener nggak sih Pak? Iya, itu sama-sama Telkomsel kan? Nah, sekarang itu masih ada nggak tuh kartu simpati Loop? Golongannya itu masih ada nggak sih Pak? Jadi sekarang karena kita ini ya peremajaan rejuvenate brand gitu ya. Jadi untuk yang kartu Halo itu menjadi pasca bayar, produk pasca bayar. Kalau yang simpati gitu ya, itu produknya jadi produk prabayar. Prabayar. Nah, sedangkan segmen tertentu nih, di segmen youth, segmen anak muda gitu ya, segmen anak kuliahan itu kita ada Bayu. Iya, Bayu itu yang beli pakai aplikasi, pilih nomor sendiri, nanti nomornya diantar. Iya, diantar atau bisa diambil di lokasi terdekat lah ya. Betul, di Dropbox tertentu. Jadi confirm nih ya, kalau Bayu adalah bisa dibilang adiknya kali ya. Ya, bagian dari Telkomsel. Jadi dari kecepatan, terus mungkin untuk sinyal itu masih sama nggak sih gitu tuh Pak? Maksudnya sama. Telkomsel di sini 4 bar gitu, Bayu juga sama ya? Sama.
Oke, itu soalnya kan anak sekarang yang dilihat itu beli kartu kayaknya Pak, sinyalnya. Sinyalnya. Kalau ngegame, biar nggak ngebug. Betul, biar nggak nge-lag ya. Nge-lag terus tiba-tiba keluar gitu. Oke, dan Simpati memang support untuk itu ya Pak ya? Telkomsel sangat support untuk. Oh ya, sorry, Telkomsel sangat support untuk para gamers ini tadi ya? Benar. Bahkan kita sudah memetakan nih, daerah sini nih area yang banyak gamersnya, daerah sini area banyak gamersnya. Oh serius? Ada petanya kayak gitu? Iya. Oke, wah ini agak dibuka nih. Jadi kalau kalian gamers, hati-hati. Pak Dwi cuma nanya, rumahmu di mana? Oh enggak perlu nanya, udah nggak perlu nanya ya, bahkan dari enggak, kita benar-benar melindungi data pelanggan. Melindungi ya, benar. Nah, itu kenapa mungkin di awal pasti kalau kita beli nomor ya Pak ya, itu kan dimintain data segala macam, tapi kan secure ya Pak ya. Biar nomornya nggak disalahgunakan. Benar. Betul, luar biasa sekali loh Telkomsel ini ya, udah sampai penghujung negeri. Ya kan, Telkomsel tuh motonya apa Pak? Sekarang ini adalah buka semua peluang. Jadi tiap tahun berarti emang beda ya? Lurus banget sama tiap tahun ya, karena ini kita harus menyesuaikan. Adaptasi terus sih memang. Betul, adaptasi terus. Karena setiap tahun itu kan tantangannya berbeda ya. Betul. Dan sekarang ini adalah tantangannya bagaimana kita bisa membuka peluang semua orang melalui produk Telkomsel. Begitu. Jadi orang yang dulu nggak bisa kuliah karena rumahnya jauh dari kampus, sekarang dengan adanya produk Telkomsel, dengan adanya internet bisa kuliah secara daring. Betul. Bahkan sekarang mungkin S2 ya sudah ada yang daring gitu ya. Betul. Kuliahnya full daring. Termasuk juga saya pernah dinas di luar Jawa, yang mana di sana itu dapat begitu ada sinyal Telkomsel, ada ibu-ibu dong datang gitu ya. Ibu datang, terima kasih, saya akhirnya bisa kuliah secara online. Ibu-ibu loh, kuliah secara online gitu ya. Dan ada jaringan internet tadi. Makanya Merdeka Internet itu memerdekakan segala hal. Makanya tagline Telkomsel adalah buka semua peluang. Dengan adanya jaringan Telkomsel itu membuka semua peluang untuk produktif gitu ya. Saya pernah jalan-jalan di Pacitan ya. Di Pacitan waktu itu masih belum ada sinyal, di Pantai Kelayar. Betul. Itu belum ada sinyal waktu itu. Daerah Pacitan tuh emang kayak katanya teman saya sih waktu itu emang susah banget kadang. Nah, di sana gitu ya, begitu kita hadir di sana, itu tour guide ya, bukan tour guide sih, tepatnya adalah yang menyewakan motor ATV. Nah, itu datang. Terima kasih ya Telkomsel. Wah, kita sudah bisa jualan paket tour di internet. Ini kartu nama saya, ini blog saya, ini sosmed saya. Saya bisa live streaming gitu ya dari pantai ini untuk menyampaikan keindahan bahwa di sini layak untuk didatangi. Betul. Padahal benar, Pantai Kelayar juga bagus banget kan ya, dan kita bisa menikmati. Mungkin orang itu memang kadang di rumah nganggur, nyekrol-nyekrol, lihat, loh kok ada kayak gini nih ya. Kadang aja kita orang malas sendiri nggak tahu di sana ada apa kalau nggak ada internet. Betul. Termasuk juga di Malang ya, di Ngeliyep ya, di Pantai Balekambang yang sudah pasti semua orang kesana. Lebaran itu rame banget. Gitu ya. Betul banget. Kita hadir juga di daerah sana, makanya artinya dengan adanya internet itu membuka semua peluang untuk ekonomi berkembang gitu ya. Masyarakat jadi produktif. Betul. Ya bisa sambil wisata sambil jualan online. Betul. Ya kan? Artinya bisa kapan aja dan di mana aja peluang itu selama kita mau pasti terbuka. Dari kesehatan juga sekarang dokter-dokter udah bisa live streaming menjelaskan. Karena kan kita sekarang lebih mudah ya. Benar. Mengetahui penyakit itu lebih mudah dan lebih aware gitu kan ya. Iya. Karena juga jaringan internet. Iya. Tapi masalahnya satu sekarang Pak. Kamu banyak masalah banget sih. Iya, makanya saya pakai Telkomsel. Biar membuka semua peluang. Masalah tapi datang peluang masalah. Nah, kadang Pak, saya tuh kalau lagi meeting ya, saya lebih senang, jujur saya lebih senang jadi penumpang daripada jadi supir. Iya. Kenapa? Karena perjalanan saya dari lokasi A ke lokasi B itu saya bisa gunain untuk kerjain
something yang memang belum selesai atau dadakan, karena kerjanya di media ya Pak ya, otomatis semuanya itu serba dadakan gitu, nggak bisa kita sangat fluktuatif lah, nggak bisa kita ini. Kadang namanya kalau kita pakai handphone tethering gitu ya, itu agak susah karena handphone panas. Iya benar. Wifi-nya Telkomsel ada nggak sih yang bisa dibawa kemana-mana gitu? Apa ya, modem nggak sih? Apa sih sebutannya Pak gitu tuh? Kalau untuk Telkomsel ada nggak produk untuk itu gitu? Ada di sini loh Selma, ini loh. Nah ya ini sama loh. Kak, ini menemani saya di sini ada tuh di sini. Ini solusinya. Ini adalah apa ini? Bisa dijelaskan Bapak? Ini sampai adalah, 150 GB. Ini adalah Orbit. Jadi seperti ya Selma tadi. Saya meskipun sebagai pemakai internet saya masih ada masalah juga. Masalahnya kalau ngerjain di jalan, betul. Ya tethering, handphone panas, cepat habis baterai segala macam. Ada solusi, pakai Orbit dari Telkomsel. Jadi Orbit ini modem yang bisa dibawa kemana-mana ini. Bahkan di mobil pun bisa. Jadi tinggal colok aja ke colokan lighter tuh. Nah, kayak kita ngecas lah ya. Kayak kita ngecas. Nah, tapi memang harus dibelikan adaptornya untuk itu. Nah, setelah itu udah bisa hidup. Tapi jangan lupa beli paket kuotanya ya. Nah, beli paketnya ini seperti apa? Belinya di mana? Kalau tiba-tiba kehabisan tuh kita bisa beli di mana nih? Belinya di My Orbit, ada aplikasinya. Oh, ada Jadi, aplikasinya. Semuanya serba digital. Berarti nggak usah nungguin cari konter terdekat gitu, nggak usah ya? Nggak perlu, iya. Oke, dan up to 150 GB. Yes. Harganya Pak? Harganya. Jadi Orbit ini macam-macam ya tipenya. Kalau yang di sini ada Orbit Star 2 ya. Ada Orbit Star 1, ada juga yang lebih gede lagi secara kapasitas. Jadi kalau yang Orbit Star 2 ini bisa sampai 32 user tethering secara langsung. Kalau HP tethering 4 orang aja udah bisa ngeheng itu. Iya, panas banget itu panas, Pak. Ya. Kalau ini anti ngeheng lah ya kalau untuk hanya 4-5 orang. Nggak sampai panas meledak gitu nggak lah ya? Enggak lah. Oke, up to 32 user. Ada yang tipe di atasnya lagi itu bisa sampai ada ini yang 32, ada yang 64 user. Oke, jadi nggak ada alasan buat, wah ini saya sebagai karyawan agak pusing juga kalau dimudahkan teknologi terlalu canggih Pak. Kenapa? Karena kalau bentar Pak lagi di jalan nggak ada sinyal, kan udah dibeliin Orbit. Nah, nggak bisa jawab dong saya. Itu dia. Oke. Jadi ya manusia dengan dilengkapi teknologi yang menunjang kita gitu ya. Jadi nggak bisa berkelit. Nggak bisa ada alasan gitu nggak ya. bisa ada alasan ini bos kalau lihat lagi. Oh anak buahku yang suka alasan telat deadline tak beliin Orbit gitu ya. Bisa di mana aja. Dan itu sangat mudah penggunaannya di mana aja dan handy ya, maksudnya nggak terlalu yang gede. Zaman dulu tuh kan kayak gede-gede, ini oke lah gitu. Oke, tapi dia aman untuk video conference gitu tuh juga sangat mendukung aman. ya? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Oke, lumayan nih tim kita. Boleh lah. Bahkan ada beberapa mobil travel itu yang free wifi itu yang pakai Orbit. Begitu. Oh, I see. Baik. Ini adalah jalan baru untuk para bos yang punya karyawan mungkin alasannya suka nunda deadline karena di jalan. Ada Orbit. Iya. Gak ada alasan gitu kan. Luar biasa sekali ya ternyata secepat itu teknologi di dunia, terutama di Indonesia ini berubah. Tapi secepat itu juga Telkomsel ini membuka peluang untuk semua orang itu bisa beradaptasi dengan jaringan internet dan juga dengan teknologinya semakin canggih gitu ya. Iya. Pak Dwi, yang terakhir nih, mungkin boleh diberikan semangat, nasihat gitu mungkin untuk rekan-rekan aku nih, karena kan kalau Agustus September tuh Pak di Malang tuh adalah bulan-bulannya maba, mahasiswa baru. Betul. Maba pertama datang ke Malang nggak mungkin nggak selfie, ya kan, nggak mungkin tidak berinternet, itu tidak mungkin. Boleh dijelasin, bukan dijelasin, diberikan nasihat. Harus berbijak ke internet, pilihlah, lalalalalalala. Iya. Silakan Pak Dwi. Iya, buat kaum milenial ya di Malang. Jadi memang yang namanya internet itu kita harus gunakan secara bijak.
sharing is caring, but you have to saring before sharing, gitu ya. Jadi informasi-informasi, termasuk juga data-data pribadi, jangan sampai diumbar begitu saja di sosial media, gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk memproteksi kita bahwa user password kita harus yang strong, yang kuat. Karena apa? Supaya nggak mudah untuk dicoba ya oleh dihack gitu. Betul, dicoba oleh kaum yang nggak bertanggung jawab gitu, yang bisa merugikan kita. Artinya apa? Kita harus alert gitu ya. Betul. Termasuk juga jangan mudah mudah untuk mengklik link yang kita nggak tahu apa itu isinya gitu ya. Karena itu sangat beresiko sekali terhadap kejahatan cyber gitu ya. Bisa phishing, bisa social engineering dan lain sebagainya. Terus terakhir jangan lupa yaitu gunakan internet baik, gunakan internet secara bijak, gunakan internet dengan positif. Jadi kalau ingin dikenang nantinya jejak digital kita itu positif gitu. Jadi sharing-sharing yang hal yang baik gitu ya, hal yang bermanfaat, hal yang menyenangkan kalau kita punya follower lah ya, menyenangkan follower kita, bermanfaat gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa jadi pesan ya buat kaum milenial Malang untuk berbijak dalam berinternet. Betul. Siap, terima kasih banyak Pak Dwi. Sama-sama. Sudah mampir di sini, sudah terima kasih sharing. Sudah diundang. Iya, sama-sama. Nanti kalau 6G mungkin ya hadir, kita bisa ngobrol lagi Bapak. Soalnya saya perlu menambah ilmu lagi. Waktu itu kan dari 4G ke 5G. Oh ya, ternyata bener yang dibilangin Pak Dwi. Nanti next akan ada teknologi namanya 5G gitu. Nah nanti sebelum 6G, saya biar kelihatan pintar sendiri gitu loh Pak di antara teman-teman saya. Bisa lah ya dikasih bocoran dulu ya. Bisa. Baik, kita tunggu kehadirannya kembali Pak Dwi bersama dengan tim dari Telkomsel Malang khususnya ya. Terima kasih banyak Pak Dwi, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan yang ada di kantor mungkin ya. Terima kasih juga seluruh penonton setia Radio Malang TV. Terima kasih sudah standby di sini. Semoga merdeka berinternet itu bisa kita dapatkan dan juga kita harus berhati-hati. Oke, mau internetan lancar, nggak pakai ngebug, gamenya juga nggak pakai tiba-tiba keluar sendiri, ada Telkomsel. Kalau mau di mana-mana aja bisa ngerjain laporan, bisa konferensi Zoom, ada Orbit Star 2. Tinggal pilih, Telkomsel punya semuanya ya kan Pak Dwi? Saya sama Kirana pamit undur diri dan juga tamu saya. Saya Dwi Sakti Effendi, terima kasih. Enjoy. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Merdeka Pak Dwi. Merdeka.